Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan terima kasih kepadanya karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya bertugas sebagai moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembaca materi pertama, yaitu Aulisa Gunawan. Dilanjutkan Nur Fujilah sebagai pembaca materi kedua. Selanjutnya Akbar Geranto Saputra, pembaca materi ketiga. Muhammad Fahri Kadafi, pembaca materi keempat. Adinda Dwi Fadilah, pembaca materi kelima. Arneta Renata, pembaca materi keenam. Eta Mutia, pembaca materi ke-7. Vita Rahmadewi, pembaca materi ke-8. Dan yang terakhir, Siti Sriwulan yang akan membaca materi ke-9. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Masa Pemerintahan Joko Widodo. Untuk pembaca materi pertama, Aulisa Gunawan, dipersilakan. Profil Joko Widodo, IRH Joko Widodo, atau yang lebih dikenal dengan Jokowi, adalah seorang politikus dan mantan Presiden Republik Indonesia. Lahir di kota Sukarta 21 Juni 1961, ia merupakan Presiden ke-7 di Indonesia yang menjabat pada periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Jokowi menjadi presiden di Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer Indonesia. Latar belakang pendidikan Joko Widodo. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di Surakarta, lalu melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar Sarjana Teknik Kehutanan pada tahun 1985. Setelah itu, Jokowi juga mengambil Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 2004. Karir politik. Joko Widodo memulai karir politiknya pada tahun 2005 ketika ia terpilih menjadi wali kota Solo. Selama 2 periode memimpin Solo, ia berhasil memperbaiki infrastruktur kota, meningkatkan perekonomian, dan membenahi sektor pelayanan publik. Pada tahun 2012, Joko Widodo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebagai gubernur, ia melanjutkan reformasi yang telah dimulainya di Solo, seperti penataan kawasan kumuh, pembangunan sistem transportasi publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Kadafi. Saya akan menyampaikan hasil atau pencapaian Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai wali kota Solo. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur kota. Bapak Joko Widodo berhasil membangun infrastruktur kota yang modern dan terintegrasi, termasuk revitalisasi Pasar Klewer, pengembangan bus Rapid Trans, dan perbaikan sarana publik lainnya. Yang kedua itu ada pemberdayaan masyarakat. Bapak Jokowi juga dikenal atas program-programnya yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat seperti Kampung Deret yang menyediakan perumahan terjangkau bagi warga yang kurang mampu. Yang ketiga, pengelolaan kota yang efektif. Selama menjabat sebagai wali kota, Bapak Joko Widodo berhasil meningkatkan kebersihan kota, menertibkan pedagang kaki lima, dan menerapkan manajemen kota yang lebih efisien dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Dwi Fadilah. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Pencapaian Gubernur DKI Jakarta yaitu ada 3. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur kota, seperti pembangunan MRT, LRT, dan revitalisasi ruang publik. Yang kedua ada penanganan kemacetan. Joko Widodo mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, termasuk
termasuk sistem ganjil genap dan pengembangan transportasi massal. Yang ketiga, ada pengembangan perumahan rakyat. Sebagai gubernur, Jokowi memprioritaskan pembangunan rumah susun dan perbaikan lingkungan kumuh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejarah terpilih pada tahun 2014, Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia melalui pemilihan umum yang didemokratis. Ia mengalah pesaingnya dalam kontestasi yang ketat di antara berbagai calon presiden. Dukungan rakyat. Kemenangan Joko Widodo didukung oleh antusiasme masyarakat Indonesia yang melihat sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memahami kebutuhan mereka. Harapan baru. Pengangkatan Joko Widodo sebagai presiden membawa harapan baru bagi Indonesia dengan janji perubahan dan pembangunan yang lebih baik bagi negara. Tentang kepresidenan. Meskipun mendapat dukungan yang kuat, Joko Widodo juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kepresidenannya, termasuk masalah ekonomi, politik, dan sosial yang kompleks. Visi. Membangun Indonesia maju dan sejahtera, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang makmur, adil, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Misi 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. 2. Memperkuat demokrasi dan penegak hukum, membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta menegakkan supremasi hukum yang adil bagi seluruh warga negara. 3. Melestarikan lingkungan hidup, mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, serta mengembangkan energi terbaru untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enta Mutia Fauzia akan melanjutkan presentasi teman saya. Kebijakan politik. 1. Tata kelola pemerintahan. Joko Widodo fokus pada birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia mendorong reformasi dan transparansi di semua lini pemerintahan. Kedua, otonomi daerah. Joko Widodo memperkuat otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan anggaran di wilayahnya. Dan yang ketiga, pemberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dengan memperkuat lembaga anti korupsi dan menindak tegas para pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Kebijakan ekonomi dan sosial. Kebijakan ekonomi dan sosial di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berfokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi sektor keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan infrastruktur. Investasi pada proyek-proyek infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, reformasi sektor keuangan, peningkatan akses layanan keuangan, dan inklusi keuangan bagi masyarakat, pengembangan SDM, investasi pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sriwan Dewi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya. 8Y Kepresidenan. Kepemimpinan dan gaya kepresidenan. Joko Widodo telah memimpin Indonesia selama 8 tahun sejak terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. 85% tingkat kepopuleran. Selama masa kepresidennya, Joko Widodo memiliki tingkat kepopuleran yang sangat tinggi, mencapai 85% berdasarkan survei terbaru. Kepemimpinan Joko Widodo dikenal dengan gaya yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan berfokus pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk memantau proyek-proyek pemerintah dan mendengarkan keluhan warga. Sebagai Presiden Joko Widodo juga dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini telah membuatnya menjadi salah satu pemimpin yang paling
segani di Asia Tenggara. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan materi hasil dari kerja kelompok kita. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya di sini akan memberikan beberapa kesimpulan sebelum menutup acara. Jokowi bukanlah berasal dari kalangan yang berada. Awalnya Jokowi hanya bekerja sebagai penjual kayu dan bambu. Tapi berkat kerja kerasnya, Jokowi berhasil lulus dari Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar sebagai sarjana teknik kehutanan. Tidak berhenti di situ, Jokowi juga berkarir di dunia politik. Awalnya dia terpilih sebagai wali kota, menjabat dan terpilih sebagai wali kota selama 2 periode. Setelah menjadi wali kota, Jokowi tidak berhenti di situ. Jokowi mencoba peruntungannya untuk menjadi presiden negara Republik Indonesia. Dan akhirnya setelah mengikuti Pilpres, Jokowi berhasil menjadi presiden RI dan menjabat selama 2 periode. Di bawah kepemimpinan Jokowi, selama 8 tahun di Indonesia, telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan berhasil melewati berbagai tantangan. Ia mendorong reformasi, transparansi di semua pemerintahan, lini pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, memberantas korupsi, membangun infrastruktur, reformasi di sektor keuangan, pengembangan sumber daya manusia, dan yang lain-lain. Dengan gaya kepemimpinan yang memiliki citra dekat dengan masyarakat, membuatnya sangat disegani oleh masyarakat Indonesia dari segala pandangan. Presiden yang kaku, menakutkan, dan berjarak berubah di tangan Jokowi. Di tangan beliau, sosok presiden tidak lagi angker. Jokowi lebih santai, tidak banyak protokoler, dan kekuasaan jadi tidak menakutkan. Hal itu yang membuat Jokowi disayangi oleh masyarakatnya dan membuat beberapa masyarakat sangat puas dengan kinerjanya selama menjabat sebagai presiden. Demikian isi presentasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata dari kami, saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.